Desa Bendil Jati Kulon merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Wilayah Desa Bendil Jati Kulon terletak pada wilayah dataran rendah dengan luas 20.934 km persegi. Jumlah penduduk Desa Bendil Jati Kulon sebanyak 3.322 jiwa yang tersebar di 2 dusun, 4 RW, dan 16 RT. Dari jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 1.669 jiwa dan perempuan sebanyak 1.653 jiwa dengan ketingkatan kepadatan sebesar 1.587 jiwa per kilometer persegi. Batas wilayah Bendil Jati Kulon yakni sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Sumberdadi, sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Bendil Jati Wetan, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Tambakrejo dan Desa Sambijajar, sedangkan sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Wonorejo. Desa Bendil Jati Kulon ini memiliki potensi unggulan yakni pada bidang pertanian. Desa ini memiliki area persawahan yang cukup luas dan mayoritas penduduk Desa Bendil Jati Kulon berprofesi sebagai petani. Petani ini merupakan profesi yang mulia karena tanpa adanya petani, sumber pangan kita tidak akan terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Aziza dari jurusan Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dari hasil laporan PPL saya. Nah, PPL kali ini saya mengambil tempat di kantor Desa Bendil Jati Kulon, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Pada observasi kali ini saya terfokus pada bidang pertanian Desa Bendil Jati Kulon. Alasan saya kenapa saya mengambil bidang pertanian Desa Bendil Jati Kulon karena saya melihat mayoritas penduduk Desa Bendil Jati Kulon berprofesi sebagai petani, dan saya lihat banyak sekali area persawahan di Desa Bendil Jati Kulon yang cukup luas. Oleh karena itu saya terbesit ingin mengangkat pertanian Desa Bendil Jati Kulon, dan saya sudah mewawancarai beberapa petani Desa Bendil Jati Kulon, dan saya melihat beberapa kendala yang terjadi. Salah satunya yakni kendala adanya gagal panen. Nah, gagal panen ini disebabkan karena adanya penyerangan hama tikus dan juga hama ulat. Nah, selain itu, selain gagal panen karena hama, petani juga terkadang salah prediksi terhadap cuaca. Biasanya cuaca pada kali ini biasanya masih cuaca penghujan, tapi ternyata masih cuaca kemarau. Nah, oleh karena itu musim yang tidak menentu ini biasanya menyebabkan petani kebingungan untuk memilih jenis tanaman yang cocok untuk ditanam pada area persawahan selanjutnya. Nah, selain itu juga kesalahan para petani memilih bibit unggul ini biasanya juga menyebabkan hasil panen yang didapatkan oleh para petani ini kurang, atau biasanya kurang memuaskan, atau hasilnya kurang melimpah. Nah, di sini juga biasanya para petani yang biasanya penghasilan yang cukup melimpah menjadi berkurang karena hasil panen yang didapatkan berkurang karena jenis bibit yang dipilih ternyata bukan salah satu bibit unggul. Nah, di sini merupakan beberapa kendala yang dihadapi oleh para petani. Dari kendala-kendala tersebut ada juga saya juga sudah mewawancarai perangkat Desa Bendil Jati Kulon dan memberikan tanggapan dari kendala-kendala yang dihadapi para petani. Salah satunya yakni perangkat desa membentuk suatu kelompok tani yang dijadikan sebagai wadah para petani Desa Bendil Jati Kulon untuk memberikan solusi para petani bisa saling bertukar pikiran atau saling sharing bagaimana cara mengurangi
hama-hama, atau bisa juga saling sharing bagaimana cara menghasilkan hasil panen yang melimpah. Nah, di sini kelompok tani juga memberikan pupuk atau tempat sebagai pembelian pupuk, pembelian alat, dan juga hama. Nah, di sini para petani Desa Bedajati Kulon tidak perlu jauh-jauh untuk pembelian pupuk karena di desa sudah menyediakan fasilitas pembelian pupuk yang cukup dekat. Jadi para petani difasilitasi kelompok tani di sini agar para petani di sini juga cukup efektif dalam merawat tanaman. Dari kendala-kendala yang saya peroleh dari para petani, saya akan menjelaskan satu persatu terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sektor pertanian Desa Bedajati Kulon, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Nah, pada kali ini pertanian di sini merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dapat dilakukan untuk memperoleh bahan pangan, bahan baku industri, serta sumber energi, dan juga untuk mengelola kegunaan lingkungan. Nah, sektor pertanian di sini merupakan salah satu sektor sebagai salah satu sumber mata pencaharian penduduk, karena dapat dilihat di Indonesia ini merupakan salah satu negara agraris di mana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sektor pertanian. Salah satunya yakni sektor fisik. Sektor fisik ini berupa tingkat kesuburan tanah, jenis tanah, dan juga topografi serta kemiringan tanah, di mana faktor tersebut dapat mempengaruhi jenis tanaman serta hasil panen yang ada di daerah masing-masing. Nah, seperti tingkat kemiringan tanah ini biasanya pada daerah pegunungan biasanya dilakukan terasiring untuk bisa untuk daerah tersebut bisa ditanami tanaman. Nah, selain itu juga faktor sosial, budaya, serta teknologi juga, karena dari dapat dilihat pada saat ini di era milenial seperti ini, teknologi menjadi salah satu alat untuk mempermudah kinerja masyarakat. Nah, di bidang pertanian juga tidak kalah juga, karena bidang pertanian juga memiliki teknologi yang saat ini bisa mempercepat kinerja para petani. Contohnya saja pada petani zaman dahulu harus menggunakan tenaga sapi untuk membajak sawah, tetapi pada saat ini tenaga tersebut sudah tidak digunakan lagi karena sudah ada teknologi yang sudah cepat untuk membajak sawah, yakni dengan traktor. Selain itu pada masa panen padi tidak memerlukan alat manual lagi, karena sekarang sudah ada mesin dos yang pada saat ini mesin tersebut bisa menyingkat waktu serta tenaga masyarakat untuk lebih cepat memanen padi tersebut. Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi perkembangan sektor pertanian yakni faktor sosial, di mana dengan semakin berkembangnya waktu, penduduk Indonesia akan semakin bertambah juga. Nah, oleh karena itu sumber pangan juga semakin bertambah. Nah, oleh karena itu sumber pangan di sini kan berasal dari sektor pertanian. Nah, oleh karena itu semakin lama sektor pertanian akan semakin bertambah dan akan semakin berkembang. Nah, selain itu sektor budaya, di mana sektor budaya ini berada seperti contohnya saja budaya di desa, hasil panen biasanya untuk dikonsumsi sendiri, tapi pada pertanian modern hasil panen ini sudah dijadikan sebagai dijual kembali untuk permintaan pasar. Nah, di sini apabila petani desa sudah menjadikan bahwa
pertanian ini sebagai ditujukan untuk permintaan pasar atau dapat dijual kembali untuk memenuhi pasar, ini pastinya kesejahteraan para petani juga akan semakin meningkat dan juga pertanian di Indonesia juga akan semakin berkembang. Nah, selanjutnya adalah faktor teknologi tadi. Faktor teknologi di sini juga berpengaruh yang sangat besar karena faktor teknologi ini juga akan membantu pertanian, akan mempermudah kinerja para petani untuk menghasilkan panen atau menghasilkan hasil panen yang melimpah. Dari hasil uraian tadi, saya dapat menganalisis bahwa sektor pertanian di Desa Benih Jatikulon cukup berkembang karena pada faktor fisik saja seperti jenis tanah atau tingkat kesuburan juga sudah bisa dikatakan subur, serta kemiringan tanah pada Desa Benih Jatikulon ini terletak pada dataran rendah. Jadi jenis tanaman yang ada di Desa Benih Jatikulon ini biasanya jenis tanaman padi, jagung, dan juga tebu. Rata-rata yang banyak ditanam oleh petani Desa Benih Jatikulon adalah 3 tanaman tersebut. Tapi ada juga beberapa tanaman seperti tanaman buah semangka, melon, ataupun tomat, tetapi petani sayur di sini masih bisa dibilang jarang karena banyak petani-petani Desa Benih Jatikulon menanam tanaman padi atau jagung serta tebu. Karena masa perawatan tanaman tersebut cukup mudah dan juga bahan pokok masyarakat Desa Benih Jatikulon adalah makanan nasi atau beras, jadi penduduk Desa Benih Jatikulon lebih memilih menanam padi sebagai konsumsi sendiri. Dan apabila nanti berada pada musim kemarau, petani Desa Benih Jatikulon lebih memilih tanaman jagung. Nah, selain itu ada juga para petani yang memilih sayur biasanya dijual kembali ke pengepul, nanti akan dijual ke pasar. Nah, selain itu dalam bidang maksud saya faktor lainnya seperti faktor teknologi, masyarakat Desa Benih Jatikulon sudah cukup berkembang juga karena sekarang masyarakat lebih memilih membajak menggunakan traktor serta memanen padi menggunakan mesin dos. Nah, selain itu pada faktor budaya, menurut saya masyarakat Desa Benih Jatikulon ini masih kurang dalam faktor ini, karena bukan kurang sih sebenarnya, lebih memilih untuk hasil panennya ini dikonsumsi sendiri, tidak untuk diperjualbelikan. Nah, ada juga beberapa petani yang hasil panennya ini dijual belikan seperti para petani sayur ataupun biasanya pada masa panen jagung. Ini biasanya para petani Desa Benih Jatikulon lebih memilih untuk hasil panennya dijual ke pengepul. Nah, itu tadi merupakan analisis yang saya dapatkan dari kendala-kendala serta tanggapan dari pemerintah Desa Benih Jatikulon. Nah, pemerintah Desa Benih Jatikulon di sini juga cukup ikut campur dalam kendala-kendala yang terjadi pada sektor pertanian Desa Benih Jatikulon. Baik, itu tadi merupakan pemaparan dari hasil laporan BPL saya yang sudah saya laksanakan, yang bertempatan di Desa Benih Jatikulon, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, sekitar kurang lebih 30 hari. Semoga dari observasi yang sudah saya temukan bisa bermanfaat bagi semua orang, dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.